Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampaikan kepada nanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam live interaktif Fatwa TV dengan program konsultasi keluarga. Dan alhamdulillah pemirsa, program ini diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, dan kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini, Dr. Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah. Sudah bisa hadir bersama kami di Fatwa TV Ustaz. Masya Allah. Wa iyyakum barakallahu fikum. Kami kembali informasi kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung pada Ustadz pada kesempatan kali ini, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan pemirsa, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat Ustadz sebagai pembuka Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita masuk tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, menandakan kita semakin mendekat ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita sepanjang masa diberi berkah, khususnya di bulan ini dan bulan yang selanjutnya, kemudian di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Maka bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang diridhai Allah Azza wa Jalla? Maka saatnya orang tua, bapak dan ibu mengajarkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quranul Karim bersama mereka, menyimak hafalan-hafalan mereka, mengingatkan mereka dengan zikir pagi dan petang. Ya. Di malam hari, bapak ibunya saling membangunkan untuk sholat malam. Karena terus terang, di masa yang penuh dengan fitnah ini, kalau tidak dijaga sama Allah Azza wa Jal anak-anak kita, maka entah mereka akan menjadi apa. Kemudian perbanyak doa, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang diberkahin dan anak-anak yang diridhai. Bukankah doanya orang-orang yang beriman? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari keluarga kami, dari anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Yang kalau dilihat itu sejuk ya, pandangan orang tua, senang hatinya, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Mungkin itu menjadi muqaddimah kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bahwasannya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam,
Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan kemudian Radio FM Solo. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan langsung saja Ustadz, kita bacakan pertanyaan sudah ada. Masya Allah. Di Nah, fadhal. meja redaksi Fatwa TV dari seorang hamba Allah Ustadz, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak mau menuntut ilmu agama secara serius? Yang terkadang saya merasa banyak pertentangan, tetapi suami marah kalau diingatkan. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Naam jamaah. Ini seharusnya suami itu jadi pemimpin. Dan memang dialah pemimpinnya. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu yang mengangkatnya dengan mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin atas para wanita. Karena Allah memberikan kemuliaan tersebut kepada dia. Dan karena mereka memberikan nafkah. Kewajiban seorang suami bukan hanya menjadi mesin pencari uang yang lalu dia memberikannya kepada istri dan kepada anak-anaknya. Seorang suami itu punya kewajiban menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tentunya dengan mengajarkan hal-hal yang memang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang bagaimana kondisi anti yang mendapati suami nggak mau serius belajar agama? Yang pertama sabar. Kalau suami anti sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mungkin dari sisi itu dia kurang, maka anti bersabar, bersyukur kepada Allah dapat suami yang kayak gitu. Tinggal sekarang bagaimana memotivasi suami. Dengan cara apa? Ya bukan nyuruh. Tapi mengajak suami untuk berpikir tentang keutamaan menuntut ilmu ini. Selain menuntut ilmu agama itu kebutuhan setiap muslim. Kita gak akan bisa menjalani kehidupan ini kalau kita gak faham dengan agama kita. Buktinya Ustaz, ada orang-orang yang bisa hidup naam, tapi di jalan kesesatan dia hidup. Karena tanpa bimbingan wahyu ilahi. Nah, tugas anti sekarang gak nyuruh suami, tapi memotivasi suami dengan menyebutkan keutamaan menuntut ilmu. Sampaikan kepada suami dengan bahasa yang santun. Sampaikan contohnya, bang ternyata orang-orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman aja. Walaupun banyak sodakohnya, walaupun banyak umrohnya, banyak hajinya, dibanding dengan mukmin yang berilmu, tetap dia diangkat derajatnya. Sampaikan bagaimana ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang-orang yang belajar ilmu, yang mengajarkan kebaikan. Semut-semut di lubangnya, bagaimana malaikat itu turun, meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan kepada para penuntut ilmu. Jadi tugas seorang istri adalah bagaimana memotivasi suaminya. Ingat, dengan adab dan etika. Cari waktu yang tepat. Ketika suami mulai kelihatan wajahnya gak enak, kadang kala dia merasa diguruin sama istrinya, anti berhenti. Sampaikan, minta maaf bang kalau omonganku mungkin kurang berkenan ya. Sudah, cari waktu lainnya dengan cara yang lainnya. Semoga suami anti diberi hidayah oleh Allah sehingga mau menuntut ilmu agama secara serius. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari hamba Allah di Bogor, Jawa Barat Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan cukup panjang Ustaz, tapi intinya adalah ada sepasang suami istri yang kemudian si suami ini mendapati istrinya ini berselingkuh Ustaz. Berselingkuh apa? Berzina?
berzina Ustaz. Dan ternyata anak ketiga dari mereka ini adalah anak hasil perselingkuhan itu Ustaz. Yang kemudian membuat suami ini shock sampai pingsan. Tapi suami masih ingin tetap bersama dengan istri Ustaz. Tapi istri malah bersikeras ingin pisah. Nah, bagaimana Ustaz solusinya Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, memang ada suami-suami yang lemah ya. Pingsan. Ana heran. Istrinya berzina. Sampai hamil dari hasil perzinaan. Dia masih ingin sama istrinya. Matatil ghirah ya. Jadi memang ada jamaah kecemburuan itu yang sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan menyucikan dan memaafkan mereka, bahkan Allah menjaminkan buat mereka azab yang pedih. Salah satunya ad-dayuth, laki-laki yang dayuth ya, yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Dia biasa-biasa aja. Kecuali nih suami melihat istrinya bertobat. Datang dia minta maaf, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Tapi dia sebagai seorang laki-laki, dia nafikan. Anak ketiga bukan anak-anak. Nasabkan kepada ibunya. Tapi sang suami boleh dia menafikan itu anak bukan anak dia. Soalnya yang Ana lihat nih suami, subhanallah ya, dia masih mau sama istrinya. Istrinya malah nggak mau sama dia. Betul. Nah, Ustaz. Antum udah nikah belum? Belum Ustaz. Oh belum. Nah, pelajaran buat antum tuh. Jadi laki-laki itu gimana tuh. Nah, tapi intinya Ana rasa sang suami seharusnya menyelesaikan urusannya. Selesaikan sudah. Kalau dia orang baik. Tapi kalau dia bukan orang baik, ya dia akan menerima kondisi istri yang tidak mau bertobat, ya malah bersikeras dia yang ingin pisah. Seharusnya dia pisahkan. Dengan awal dia tahu istri tidak bertobat, maka dia katakan selamat tinggal. Maka nasihat Ana buat sang suami untuk menceraikan istrinya. Kadangkala cinta itu buta. Ini kadangkala masalahnya. Jadi sang suami ini udah cinta mati sama istrinya. Tapi ada juga naudzubillah istri-istri yang nggak beriman ya. Itu mendukuni suaminya. Jadi sang suami ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ada kejadian. Kadangkala istrinya selingkuh sana sini. Sang suami kayak sapi perah. Yang cuma diperah aja ngasih nafkah. Sedangkan istrinya keluar dengan laki-laki. Dia cuma mungkin sedih ya. Nggak ada peran dia sebagai pemimpin. Maka Ana rasa sang suami harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Dia pisah sama istrinya. Kecuali tadi kalau dia ingin mempertahankan istrinya, dia perbaiki istrinya. Tapi kalau enggak, tinggalkan. Karena wanita yang berzina cocoknya itu untuk laki-laki yang berzina. Dan laki-laki yang berzina itu cocoknya buat perempuan yang berzina. Mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin sang suami mengatakan, enggak Ustaz, Ana sebenarnya enggak bukan cinta buta ya. Dia cuma kasihan sama anak-anak. Kadang-kadang kan seperti itu. Gimana anak-anak hidup dengan ibu yang pezina? Gimana gitu loh. Karena sebagian orang berpikir, apa katanya orang nanti ketika bapak ibunya berpisah ya. Nanti anak-anaknya akan amburadul. Bisa jadi mereka berdua kumpul, anak-anaknya berantakan. Karena sudah ada broken home memang di sana. Udah rusak rumahnya itu. Walaupun kelihatannya masih utuh ya. Tapi sebenarnya udah rusak rumah itu. Itu mungkin nasihat Ana buat dia. Dan kalau dia meninggalkan istrinya karena Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Wa man yattaqillah ni jamaah. Hendaklah kita berpegang teguh dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Engkau mendapati istri berzina dan tidak bertobat,
lalu engkau biarkan dan engkau masih ingin bersama dia, maka berarti engkau nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kecuali istrimu bertobat, Allah akan kasih solusi. Bicara rizki, kadangkala istrinya yang lebih kaya, istrinya yang punya usaha, sehingga sang suami berpikir kalau dia bercerai sama istrinya, dia nanti mau kerja apa? Ada beban yang dia tanggung dalam urusan ekonomi. Hilangkan beban itu, gantungkan kepada pencipta langit dan bumi. Karena Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin, antum tidur, tahu-tahu ada yang telepon. Ngasih rizki. Allah yang ngirim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, dia serahkan kepada Allah jalla jalla urusannya, dan dia yakin Allah dapat membantunya, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupin dia. Nggak perlu siapa-siapa untuk masalahmu. Allah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua itu akan sampai ke waktunya. Tinggal antum sabar. Allah sudah tetapkan ketentuan-ketentuan itu. Tinggal bagaimana seorang suami bersabar. Allah akan berikan solusi insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakallah fikum barakallah. Dan demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Randy, Jawa Tengah, Kabupaten Sragen. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat seorang anak berbakti kepada orang tua yang jauh dari orang tua, Ustaz? Randy, anak laki ini ya. Randy, Ustaz. Subhanallah jamaah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Allah mewasiatkan, kami wasiatkan kata Allah, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat, ibumu hamil engkau dalam kondisi lemah, susah, kemudian melahirkan juga berpotensi meregang nyawa demi lahirnya seorang anak, kemudian masih menyusuin selama 2 tahun. Apa yang harus engkau lakukan dengan orang tua yang berbuat seperti ini? Maka berbakti. Tapi bagaimana kondisi kalau dia itu jauh dari orang tuanya? Yang pertama, engkau jangan meninggalkan orang tua kecuali dengan izinnya. Kalau orang tuamu meridhoimu meninggalkannya untuk bekerja, maka silakan. Karena kita tahu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Ini sahabat mau berjihad fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Irji' ilaihima. Pulanglah engkau menjumpai kedua orang tua. Engkau kan mau surga. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Suruh pulang nih anak. Maka kalau engkau memang udah dapat izin dari orang tua, taib, apa yang harus engkau lakukan dalam kondisi jauh? Jangan pernah berhenti berdoa buat orang tua. Kau sudah gak pernah ketemu, doanya jarang-jarang juga. Maka ya tambah volume doamu memohon kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Yang kedua, sering komunikasi dengan mereka. Baik pun tanya kondisinya, ahlan wa sahlan, kaif halak, apa kabar ya. Sesering mungkinlah semampumu menghubungi orang tua. Yang ketiga, berbagi sama mereka berdua. Mungkin kau punya kelebihan rezeki. Sekarang Masya Allah, Allah berikan kemudahan. Kalau mau berbakti sama orang tua di masa sekarang ini, gak ada lagi alasan anak gak berbakti karena alasan jauh. Dia bisa pesan makanan, dia bisa kirim hadiah buat orang tuanya dalam kondisi dia di kota yang berbeda. Maka sering-sering kau cari tahu apa sih kesukaan orang tua. Ngobrol sama orang tua. Ayah lagi kepingin apa nih? Mama lagi kepingin martabak gitu. Siap ayah. Nih anaknya di Jakarta, bapaknya di Jember. Setengah jam martabak udah nyampe. Martabak Jakarta nyampe. Masya Allah, di Jember ada martabak Jakarta soalnya. Jadi seperti itu. Artinya yang bisa dilakukan seorang anak itu
Seperti itu. Kemudian ketika dia punya rezeki bisa untuk pulang. Dan buat anak-anak yang jauh ya, ini buat anak-anak yang jauh yang mungkin merasa, ya Allah Ustaz biayanya besar kalau pulang Ustaz ya. Kemudian juga anak nggak punya waktu, sibuk ini itu. Kalau engkau nggak punya waktu, berbakti sama orang tua. Kalau engkau nggak punya waktu, engkau sibuk, maka ciptakan waktu. Di mana menciptakan waktu? Berbakti sama orang tua. Kalau engkau kekurangan rizki dan engkau ingin bertambah rizkimu, berbakti sama orang tua. Apa kita nggak yakin sama sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, dihamparkan rizkinya, wa yunsa lahu fi athari. Dia ingin umurnya dipanjangkan. Tuh, yang satu menciptakan rizki, yang kedua menciptakan waktu. Apa yang harus dilakukan? Falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Maka dengan engkau datang ke orang tua kalau mereka menginginkan kedatanganmu. Sekedar ya mungkin kau datang kalau dari Jakarta ke Jember, pagi datang, siang pulang. Maaf ayah, ada kerjaan, minta izinnya. Kalau ayah mengatakan udahlah besok pulang. Siap ayah. Kau taatin dan patuh sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Ayyakumullah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Hamba Allah Jakarta. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ibu. Alhamdulillah barakallahu fiik. Afwan Ustaz mau tanya. Nah. Ini soal suami saya. Siap, silakan Ibu. Suami saya itu kalau sholat subuh itu susah sekali untuk ke masjid atau ke musola. Tapi kalau selain sholat subuh dia mau gitu. Tapi kadang-kadang itu berangkatnya itu setelah azan selesai. Saya udah bilang pelan-pelan. Saya pokoknya selembut mungkin saya rayu saya itu, tapi tetap susah, nggak mau. Apa suami begadang malamnya Ibu untuk yang subuh? Kadang suka begadang, dia suka main game. Ustaz saya udah bilang, padahal setiap hari. Umur berapa suami Ibu main game? Kadang sampai jam 1 saya marahin. Kamu nggak ingat? Aduh. Nggak, suami Ibu umur berapa? Umur berapa suami Ibu? Umur berapa? 48 Ustaz. Masya Allah. Masih main game Bu ya? Masih. Masya Allah. Cukup Ibu, nanyanya Ibu. Saya bingung. Terus gini Ustaz, kalau kan apakah termasuk ciri-ciri orang munafik ya? Saya juga takut suami saya soalnya nggak mau sholat subuh kan. Sholat subuh, sholat asar kan. Sholat isya ya. Sholat subuh sama sholat isya tuh. Yang tanda-tanda orang munafik tuh. Paling berat buat orang munafik tuh ngamalinnya. Ya sholat isya mau. Kalau di rumah, kalau pulang kan malam. Sekarang belum pulang Ustaz. Kalau mau berangkat itu azan udah selesai. Saya bilang azan jalan ya. Iya tunggu azan selesai baru jalan. Ya. Itu gimana ya Ustaz? Mohon doanya barakallahu fikum Ustaz. Wafik wa barak. Nah, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Anak kalau ngelihat suami ibu ini baiklah. Dia sholat yang 5 waktu, hanya mungkin berkaitan dengan sholat subuh. Dia sulit untuk sholat di masjid ya. Kamu sholat juga enggak, tapi kalau sholat yang lainnya masih ke masjid suami ibu. Kemudian juga kalau dikatakan tadi berangkatnya pas adzan, nggak apa-apa, atau setelah adzan dia berangkat. Yang penting berusaha untuk tidak telat ke masjidnya. Jadi yang pertama, Anda rasa ibu harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kondisi suami yang seperti ini. Karena masih baik kalau dibandingkan ada suami-suami, Allahu Akbar. Ada suami yang narkoba, ada suami yang suka mukul istrinya, bahkan ada suami yang menyuapi dengan paksa istrinya itu sabu-sabu. Ada ibu. Maka nasihat anak buat ibu, syukuri yang ada.
Karena kalau ibu pandai bersyukur kepada Allah, Allah berjanji akan tambahin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahin. Tapi tetap ada usaha bagaimana memperbaiki suami. Setelah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dapat suami yang alhamdulillah lebih baik daripada banyak orang lah, suami ibu. Tinggal sekarang bagaimana memotivasi suami. Kalau tadi suami masih main game ya, padahal sudah tua, main game sampai jam 12:30, ya Allah ya. Sampaikan kepada suami, bang, kalau abang main game, tolonglah pas lewat tengah malam itu, abang sholat tahajud. Artinya, jangan ngomong gamenya, tapi bagaimana manfaatkan waktu itu bang. Sepertiga malam akhir tuh waktunya Allah mengabulkan doa-doa hambanya ketika Allah turun ke langit dunia. Allah mendengarkan permohonan ampun hamba-hambanya dan Allah mengampuni mereka. Abang manfaatkan tuh. Ketika main game menghabiskan waktu ya, kemudian abang kurang, tadi subuhnya akhirnya telat. Motivasi suami dengan motivasi yang baik, fadilah-fadilah tentang sholat berjamaah, dengan harapan dia termotivasi sendiri dan berangkat dari hatinya. Kemudian ajak kajian nih suaminya supaya dia dengar. Ibu sekarang nih kan lagi di rumah nih, suaminya belum pulang. Gimana? Paling tidak ibu bisa memotivasi suami, bang kalau ada waktu sambil nonton kajian lah di perjalanan. Kalau nggak bisa nonton paling dengerin. Tadi disebutkan kan kita punya acara nih live radio juga kan, sehingga bisa dengar lewat radio gitu loh. Sambil terus ibu berbuat baik kepada suami, berikan servis yang lebih maksimal, pelayanan yang lebih maksimal kepada suami. Sehingga ketika suami diminta sama istrinya, ayolah bang, subuh bang, dia tahu istrinya udah maksimal memberikan pelayanan. Semoga suami ibu ya mau menjalankan nasihat yang ibu sampaikan. Hada wallahu alam shawab. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Hamba Allah di Makassar. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Naam, tafadhali. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya, Siap. bolehkah kita berdoa minta sama Allah untuk mematikan rasa atau mengurangi rasa cinta kita, atau minta sama Allah sewajarnya gitu, karena rasa sakit hati suami poligami gitu, Tat. Afwan, gimana? Ini ibu mau berdoa minta supaya cintanya sama suami berkurang. Ya betul, karena ya saya tahu ya bahwa saya pernah bertanya juga sebelumnya dan saya sudah jalani, tapi rasa itu datang dan pergi, kadang tenang, kadang rasa sakit datang gitu. Saya juga sudah banyak istighfar. Nah akhirnya saya bilang, ya Allah, berikanlah rasa ini wajar saja gitu. Atau kalau ya pada saat lagi sangat-sangat sedih, saya minta rasa saya padanya dimatikan. Jadi maksudnya biar saya apapun yang dilakukannya itu ya udah saya biasa aja. Udah nggak peduli sama suami. Nggak peduli sih, enggak gitu. Saya tetap bertanggung jawab, fungsi saya sebagai istri gitu kan, saya jalan. Tapi maksudnya ini untuk pribadi saya, biar saya nggak tersiksa gitu loh Ustaz. Afwan. Jadi yang ibu minta ini, apa bukan yang diminta kepada Allah agar rasa cemburunya yang dihilangkan? Ibu sakit hati kan karena cemburu. Ya mungkin itu Iya. maksudnya ya. Iya, bukan rasa cintanya yang dikurangin, tapi rasa cemburunya ini yang minta kepada Allah supaya diringankan sehingga tidak terlalu terbebani hidup menjalani poligami. Seperti itu kiranya Ibu. Ya. Ya mungkin itu lebih tepatnya ya Tat ya. Nah, Karena ya mohon ininya Tat, pencerahannya. Ya, siap. Barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perempuan alhamdulillah, dia menerima suaminya poligami. Tapi dia akan sebutkan kadang kala datang tuh perasaan cemburu ya, perasaan sakit hati ya, poligami.
Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Yang pertama memang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah. Di antara yang dipinta itu, ini doa Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ibu nanti bisa sering-sering baca doa ini. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah ketentuanmu itu terjadi. Minta keridhaan. Bukan tadi minta cintanya kepada suami diwajarkan. Memang kita dalam urusan kehidupan ini ada pesan, ahbib habibaka haunan ma. Hendaklah engkau, dalam sebuah athar disebutkan, cintailah kekasihmu itu sewajarnya aja. Karena bisa jadi suatu saat dia jadi musuhmu nanti. Begitu pula abghid baghidaka haunan ma. Kalau engkau membenci musuhmu, ya sekedarnya aja. Suatu saat bisa jadi musuh itu jadi kekasih gitu loh. Tapi ini kan urusan rumah tangga, urusan suami istri yang seharusnya memang disitulah Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Maka kondisi ibu ini bagaimana memohon kepada Sang Pencipta keridhaan setelah takdir itu datang. Mahal ridho ini jamaah. Kenapa mahal? Kalau engkau mendapatkan keridhaan itu, engkau sama orang yang paling kaya di dunia ini sama engkau. Yang kata Nabi SAW, Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Engkau akan jadi orang yang paling kaya. Ibu perlu ridho. Kalau enggak, susah memang ibu. Kalau dikatakan rasa cemburu, ya takut rasa cemburu itu minta kepada Allah supaya diringankan. Minta sama Allah, nggak apa-apa ya Allah, kecemburuanku ini ya Allah, tolong diobatin ya Allah. Sehingga aku bisa hidup nyaman. Karena terus terang ibu, ada orang yang sampai ke psikiater ya, stres. Ada cerita seorang syekh ini, ada seorang perempuan datang ke psikiater ya, karena suaminya kawin lagi. Ada syekh tanya, suamimu kawin lagi? Iya syekh. Apakah dia rayakan perkawinannya? Enggak syekh. Dia enggak rayakan. Dia juga sembunyi-sembunyilah dia nikah lagi. Cuma anak tahu dia nikah lagi. Kata syekh, katakan, sudah. Biarkan dia. Dia punya syahwat, dia mau menyalurkan dengan cara yang halal. Sehingga engkau tidak perlu terbebani dengan yang seperti itu. Soalnya kalau merasa terbebani, anak-anak gak diurusin. Tadi ibu yang bertanya mengatakan timbul tenggelam kan. Biasa, wajar seperti itu. Datang dan pergi. Tapi pada akhirnya anak benar-benar salut ya sama ibu ini. Karena dia mampu menahan dirinya, menerima suami poligami. Tinggal sekarang bagaimana dia bisa ridho ya. Jadi kalau kecemburuan itu hal yang wajar sebenarnya ibu. Tapi bagaimana tidak terlalu berat lah sehingga bebannya akhirnya nggak bisa tidur, ini itu macam-macam. Ya sudah, tatkala ibu di rumah, urusin urusan ibu. Kalau ibu punya anak, ibu sibukkan dengan anak antum. Kalau mungkin ada hak ibu yang tidak ditunaikan oleh suami, ibu minta hak ibu sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kondisinya ibu menjalani kehidupan ini dan yakin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sering-sering baca doa, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta keridhaan kepadamu setelah ketentuanmu. Kemudian juga ingat dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sekarang ibu sedang susah, sedang sulit, tapi sebentar lagi akan ada kemudahan. Yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Dari Abdullah di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, seminggu yang lalu saya bertengkar dengan istri saya dan sempat saya mengucapkan kata pisah saja. Apakah ucapan saya ini sudah jatuh talak Ustaz? Bagaimana caranya untuk rujuk kembali? Apakah harus hijab qabul lagi atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ingat perceraian itu perbuatan yang paling disukai sama iblis. Maka tatkala seorang suami marah sama istrinya,
Apa yang harus dia lakukan? Laksanakan perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang di antara kalian marah, diam. Enggak tertahankan Ustaz. Seperti mau meledak ketika dia diam. Dalam kondisi berdiri, dia duduk. Ketika dia mau mengucapkan satu ucapan, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awal yang diucapkan orang marah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setan sedang membakar dia agar dia melakukan perbuatan yang dia pada akhirnya menyesal. Tapi kalau sudah keluar dari lisan mengatakan pisah sama istrinya, dia mengatakan pisah kau selesai. Dia memisahkan istrinya. Cerai sudah engkau. Maka jatuh cerai. Sekarang menyesal. Padahal cerai itu juga ada aturannya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Kalau mau menceraikan, ceraikan istrimu dalam iddahnya. Ima dalam kondisi dia hamil, atau dalam kondisi dia suci belum dijamah istrimu. Tapi orang marah nggak peduli sama tolak. Mau tolak bid'ah, mau tolak sunnah, yang penting dia pisah sama istrinya. Maka sekarang gimana? Yang kau kalau bicara kau mau merujuk, tinggal rujuk aja tanpa nikah baru. Jadi selama istrinya itu baru tolak pertama yang dia ucapkan dan masih pada masa iddah, yaitu 3 kali suci, maka engkau tinggal merujuk dia tanpa akad nikah baru, tanpa ada mahar, tanpa ada wali. Engkau tinggal menghubungi istrimu dan istri nggak bisa menolak. Dalam posisi masa iddah, istri itu milik suami. Suami mau merujuk, ahlan wa sahlan. Dan ingat, bagi para suami dan para istri, Allah Azza wa Jalla melarang mengusir istri dari rumah bagi para suami dan melarang para istri untuk keluar dari rumah ketika diceraikan sama suaminya. Selama itu di masa iddah. Tapi kalau sudah keluar iddahnya, ya dia keluar dari rumah tersebut karena sudah orang lain. Atau dia sudah tolak bain, tolak yang nggak bisa kembali lagi. Ya dia udah nggak punya hak nafkah, rumah udah keluar dari sana. Atau dia gugat cerai. Maka dia sudah nggak punya hak itu, maka dia harus berpisah dari suaminya. Dan kalau suami mau menikahi lagi wanita yang sudah keluar iddahnya, maka bukan rujuk, dia nikah baru lagi. Sehingga perlu ada wali, perlu ada saksi, ada mahar. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz, kita sapa kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ahlan wa sahlan. Ya, tampaknya terputus Ustaz. Kita bacakan dulu. Masya Allah. Yang pertanyaan sudah ada Ustaz. Nah. Dari Bapak Permana Ustaz, Jakarta. Oh ya, sudah ada penelpon yang bergabung kembali Ustaz. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak. Iya, Afwan Ustaz mau nanya. Tafadhal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istri Ana baru meninggal. Allah yarhamullah. Allah yarhamullah. Mau mempertanyakan tentang bagaimana hubungan saya dengan ayah mertua istri. Apakah dari saya itu ada kewajiban untuk contoh kasus menafkahinya, Pak Ustaz? Subhanallah. Nah. Yang pertama, boleh satu lagi Pak Ustaz? Tafadhal. Nah, yang satu lagi berikutnya adalah bagaimana status kemahraman dengan saudara sepupunya dari istri anak tersebut yang udah meninggal. Maksudnya antum apakah mahram sama? Sepupunya istri Pak Ustaz. Iya. Itu aja. Siap. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana ucapkan ke Bapak yang bertanya, Inna lillahi ma akhad, wa lahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Milik Allah yang diambil, yang disisakan juga milik Allah. Dan segala sesuatu itu sudah ada waktunya. Kita nih hanya nunggu giliran kita untuk meninggalkan dunia ini. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik buat Bapak yang bertanya, dan diberikan kesabaran, dan yang meninggal diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Taib, kalau pertanyaannya itu, apakah seorang menantu wajib memberikan nafkah kepada mertuanya? Tidak. Walaupun istrinya masih hidup, dia nggak punya kewajiban memberikan nafkah kepada mertuanya. Terus siapa yang memberikan nafkah kepada mertuanya? Ya anak-anaknya mertua. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Anak perempuan ada keterbatasan. Karena dia ada yang nggak punya pekerjaan, dia nggak punya duit, hanya uang belanja dari suami. Tapi ada perempuan yang mungkin kaya raya. Iya, memang dia ikut suami, tapi suami suka berbagi sama dia. Maka dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau terjadi, ya seperti yang ditanyakan tadi, meninggal istrinya, maka sang suami nggak punya kewajiban. Kita bicara kewajiban ya. Tapi kalau berbuat baik kepada mertua, ya kewajiban setiap muslim lah kita berbuat baik kepada sesama, apalagi mertua kita. Maka engkau silahkan berbuat baik, berbagi sama mertua, tapi bukan kewajiban. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan saudara sepupu istri. Apakah mahram sama antum? Jangan saudara sepupu, saudarinya istri itu bukan mahram. Saudarinya istri. Memang ketika antum menikah sama kakaknya, mamanya adiknya istri ini. Ketika antum menikah sama kakaknya, antum gak boleh menikahi adiknya. Hukumnya seperti itu. Allah mengatakan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang termasuk mahram yang diharamkan adalah mengumpulkan antara dua kakak beradik. Artinya dia menikah poligami, yang di poligami itu kakak beradiknya, nggak boleh. Ini mahram yang nggak permanen. Jadi mahram nggak boleh nikah karena dia masih bersama kakaknya. Tapi kalau kakaknya meninggal dunia, selesai, dia boleh menikahi adiknya istri, apalagi sepupunya istri. Artinya kalau antum mau menikahi sepupunya istri, nggak ada masalah. Bukan mahram antum dia. Jadi berkaitan dengan mahram ini mungkin nanti bisa dirujuk firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 23 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dirujuk di sana. Artinya kalau yang bertanya ingin menikahi sepupunya istri, adiknya istri, bibinya istri, atau siapapun dari keluarganya istri, nggak apa-apa. Tapi selama dia masih menikahin itu istrinya, nggak boleh dia berpoligami dengan adiknya istri atau kakaknya istri, dan juga tidak boleh berpoligami dengan bibinya istri. Tapi sama sepupunya istri boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallah khairan Ustaz. Dan kembali kita sapa Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bu Rafif Ustaz di Bukit Tinggi. Ahlan wa sahlan. Bukit Tinggi. Gimana Bukit Tinggi, aman-aman? Udah kuning Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya Ustaz, mau nanya gini Ustaz. Pertama Ustaz, gimana cara kita menghadapi tangga yang hasad gitu Ustaz? Maksudnya kita ya negur dia tapi dianya nggak noleh gitu Ustaz, nggak. Tetangga antum. Iya tetangga Ustaz. Dulunya dia baik sih Ustaz, emang yang nggak tahu Ustaz, mungkin dia ada apa gitu. Coba dia cari sebabnya. Apa antum baru dapat rezeki? Apa Ustaz? Apa antum baru dapat rezeki? Baru ganti motor kayak atau apa? Ada istri sih Ustaz, mungkin enak juga saya ngomong Ustaz. Maksudnya dia ada kayak gimana gitu Ustaz sama istri saya Ustaz. Jadi kayak
ada usaha lah gitu. Iya, berarti kan ada rizki. Artinya dia hasadnya dia itu Ya, disebabkan ada rizki yang Allah berikan kepada antum gitu kan. Iya Ustaz, cuman ya kita kan maksudnya baik-baik ngajak ngobrol kayak biasa dulu gitu Ustaz. Ya, tapi dianya ini Ustaz nggak biasa lagi gitu Ustaz. Ya. Betul. Kan kalau ditegur ya dia diam aja Ustaz. Kalau nggak noleh gitu Ustaz. Subhanallah. Hanya mau noleh ya dianya buang muka gitu, gimana caranya Ustaz? Subhanallah. Siap Abu Rafif, barakallahu fiik. Boleh Ustaz, satu lagi Ustaz. Nah, tafadhal. Ustaz, ya ini pertanyaannya ini sih Ustaz. Soalnya istri saya kan bikin makanan-makanan gitu Ustaz. Ya dia suruh kita nyobain gitu Ustaz. Nah kebetulan kan kadang-kadang ada makanannya yang kurang pas gitu Ustaz. Ya kita kan ngomongnya, kalau kita ngomong langsung itu apakah terkena dalam bab mencela makanan Ustaz, atau diemin aja Ustaz, kita bilang enak aja gitu Ustaz. Padahal nggak enak gitu kan. Siap, barakallahu fiik Abu Rafif, hayakumullah. Iya jemaah, ada 2 pertanyaan nih. Ya, Ustaz. Yang pertama, menghadapi tetangga yang hasad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kalian berusaha menyelesaikan urusan-urusan kalian itu dengan menyembunyikannya, tanpa ngomong-ngomong sama orang ya, tanpa berkoar-koar, karena orang yang dapat nikmat tuh biasanya ada yang hasad sama dia. Ana pernah ingat cerita adik Ana, dia punya tetangga baik, tetangga itu, tapi suatu hari berubah. Bingung adik ini kenapa ya? Ternyata suami adik Ana ini baru beli motor. Akhirnya dia nggak menyapa adik Ana. Sampai berapa lama dia beli motor juga yang sama dengan motornya suami adik Ana. Baru bertegur sapa, Assalamualaikum. Artinya dia satu level sekarang. Kemarin itu dia kalah gitu loh. Tapi makanya dia akhirnya tumbuh hasad di situ. Apa yang harus kita lakukan jemaah? Dan hasad ini berbahaya. Oleh karena itu tiap hari 5 kali. Bukan 5 kali. 3, 9, 12 kali kita. Tiap hari kita 12 kali ngobatin diri kita, menyelamatkan diri kita dari orang-orang hasad. Kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca tuh. Dan kalau baca dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Kita membaca dengan lisan kita tentunya, tapi hati kita memaknainya. Kita sedang meminta perlindungan kepada Allah. Orang hasad nih biasanya kesihir. Dia memutuskan ukhuwah Islamiyah. Dia melakukan tindakan-tindakan yang memalukan. Bahkan membahayakan diri kita, istri kita, keluarga kita, rumah kita. Maka baca itu dengan hatinya. Bayangkan. Habis subuh sekali. Waktu pagi kita baca 3 kali. Habis zuhur baca sekali. Habis asar kita baca sekali. Atau kita baca di sore hari 3 kali. Habis maghrib baca. Habis isya baca. Mau tidur baca. Karena membahayakannya. Seperti yang terjadi sama iblis. Gara-gara hasad dia. Apa yang dia lakukan. Dia gak ingin orang lain senang. Orang kalau sudah hasad gak ingin orang lain senang. Maka apa yang harus antum lakukan? Selain antum membaca doa itu, antum berbuat baik sama tetangga antum. Istri antum tadi bikin kue ini itu, bismillah ketika bikin kue, kirim ke tempatnya tetangga, kasih tetangga-tetangga sebelah, minta komentar mereka, gimana enak ini itu. Berbagi sama mereka. Karena insya Allah orang yang hasad ini, kalau dia tahu ternyata kawannya ini, walaupun lebih enak ekonominya, Anda dapat manfaat gitu loh. Sehingga dengan harapan dia mendoakan antum. Bukan mendoakan keburukan, tapi mendoakan kebaikan. Terus berkaitan dengan makanan ya. Jadi kalau makanan gak enak, kita boleh ngomong gak enak. Yang gak boleh itu mencela makanan. Makanan apa aneh? Itu mencela. Tapi kalau mengatakan kepada istri, kan dia mau jualan, perlu adanya review. Iya. Yes. Ketika makanannya
ini kayaknya garamnya kurang. Ini orang jualan. Oh ya, bukan suami mencela makan istri, bukan. Atau kadang-kala ini gulanya kebanyakan. Jadi bahasanya itu bahasanya yang positif gitu loh. Tapi bukan bahasanya makanan apaan nih? Siapa yang mau makan kayak gini? Ayam pun nggak suka. Itu sudah mencela gitu kan, makanan seperti itu. Tapi kalau sekedar mengatakan tadi kayaknya kurang ini, kurang itu, coba ditambahin ini kurang matang, itu tidak mencela. Tapi itu memberikan penilaian sebenarnya tanpa mencela. Karena ada orang menilai sambil mencela. Tapi ada orang memberikan penilaian dengan positif dan orang itu istrinya semakin, oh iya kalau gitu aku tambahin gulanya, aku kurangin garamnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan para pemirsa, kembali kita sapa penanya atau penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Ali dari Medan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Gimana Pak Andi ini? Ustaz, kan kalau kita sedang pergi haji ataupun umroh. Pak Andi, suaranya kayaknya agak jauh dikit ya, kok nggak jelas suaranya Pak Andi. Kalau kita umroh, Kalau kita umroh, kita nasuci, perempuan mana lebih bagus sholat di masjid atau di hotel? Mohon maaf Bapak, Iya. soalnya kurang jelas. bertanya mana yang lebih bagus, sholat di masjid atau sholat di hotel? Oh. Ya, Nah, seperti itu. Ustaz mengatakan wanita itu lebih bagus sholat di rumah. Jadi bagaimana kalau kita nasuci Ustaz? Nah, siap Bapak, Masya Allah ya. Cukup Bapak? Oh ya. Nah, barakallahu fiik. Ini untuk yang berangkat umroh. Walaupun sekarang masih ditutup umroh ya. Tapi kita kan rindu kepingin ke sana. Allahumma ballighna baitakal haram ya. Semoga Allah menyampaikan kita semua, umat Islam semua khususnya yang menyaksikan acara ini, semoga disampaikan ke Baitullah Al-Haram dalam pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umroh. Tapi gimana kalau perempuan berangkat ke Mekah, ke Madinah, apakah dia sholatnya di rumah atau sholatnya di hotel maksudnya, atau sholatnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Ya di masjid lah. Loh, Ustaz, kan lebih utama perempuan itu sholatnya di rumah. Iya, kalau engkau di kampungmu iya. Sekarang kita melakukan perjalanan memang untuk sholat di sana, untuk mengunjungi Masjid Nabawi, untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram. Niatnya ke sana memang. Tapi untuk yang tinggal di sana ya lebih utama sholat di rumah mereka bagi para wanita ya. Kemudian kan selain itu dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dia nggak dapat mungkin di tempatnya, di rumahnya. Ada kajian-kajian ilmu di sana, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kemudian ada tawaf di sana, dia menyaksikan kebaikan. Jadi bagi yang melaksanakan ibadah umroh, maka lebih baik dia di sana sholatnya di masjid. Kenapa? Karena memang dia datang dari Indonesia mau sholat di masjid, mau datang ke Masjid Nabawi. La tushaddur rihal illa ila thalatha masajid. Nggak boleh orang itu niat safar kecuali ketiga masjid, safar ibadah. Dan dia meninggalkan rumahnya menuju ke Madinah, menuju ke Masjid Nabawi untuk apa? Untuk ke Masjid Nabawi. Tujuannya masjid memang. Maka ketika itu ya dia sholat di masjid. Tapi untuk orang yang tinggal di kota Madinah, ya dia tujuannya bukan ke Masjid Nabawi ya. Dia memang tujuannya dia tinggal di Madinah dan masjid itu ada di situ. Itu yang lebih utama bagi dia untuk sholat di rumahnya daripada ke masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Walaupun mungkin ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan sholat di rumah lebih utama ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Bapak Permana di Jakarta, Ustaz, DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bolehkah seorang suami yang sedang sakit, apakah gugur hukum memberi nafkah kepada keluarga selama suami sakit Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah itu tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuan dia. Seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Wajib memberikan nafkah kepada dia. Tapi seberapa besar dia memberikan nafkah kepada istrinya? Kata Allah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang memberikan nafkah itu kepada keluarganya. Kalau dia punya keluasan rezeki, ya kasih yang banyak sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau sempit rezekinya, ya sudah semampu dia. Allah tidak memberati hambanya lebih daripada apa yang Allah berikan kepada dia. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan ini. Jadi kalau dikatakan seorang suami ketika dia sakit, gugur kewajibannya, dia mungkin gak mampu. Maka gak wajib dia memberikan nafkah. Tapi istri punya hak menggugat suaminya. Cerai bang, aku kayaknya ya gimana hidup sama engkau gitu loh. Sedangkan aku gak bisa makan gitu loh. Terus sang istri mau gugat cerai dalam rangka karena suaminya tidak memberikan nafkah. Boleh-boleh saja nantinya yang seperti itu. Akan tetapi apabila sang istri ini sabar ya menghadapi suaminya yang sakit, lalu bahkan istri bekerja untuk menafkahi suaminya, maka yang diberikan oleh istri kepada suaminya adalah sedekah. Dan sang suami berusaha untuk minta maaf sama istrinya, mengatakan kondisiku seperti ini, aku minta maaf ya. Semoga Allah memberikan solusi buat engkau. Karena memang tadi kondisi ya, bukan suaminya males. Dan insya Allah dia gak berdosa karena memang dia tidak mampu untuk memberikan nafkah pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, dan demikianlah yang bertanya semoga dapat dipahami. Dan sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi. Dan kami ucapkan jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai atau seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kesempatan live interaktif kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang